Oke, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar di awal tadi ini akan saya peragakan cara saya budidaya kemukus, perawatan dalam budidayanya, yaitu pemangkasan tajar. Mengingat musim sedang ekstrim, cuacanya ekstrim, jadi nggak begitu serentak. Dalam satu pohon bisa 3-4 kali tingkat tua mudanya buah. Ada yang pentil, ada yang tua, ada yang siap panen, ada yang lagi bunga. Nah, mengingat curah hujan sangat tinggi, pH-nya tentu rendah, dan aktivitas fotosintesis yang kebutuhannya sedang tinggi, maka diperlukan sinar matahari yang masuk lebih banyak. Mengingat musim-musim ini sebaiknya, nah ini tuh ranting tajar ya, ranting tajar itu sering mungkin dipangkas. Oke, langsung saya praktekkan. Nah, saya sisakan satu. Apa tujuannya? Karena di tajar yang awal itu habis. Nah, itu buat sandaran tajar berikutnya, atau buat rambatan tunas baru yang akan muncul dan merambat di tajar yang baru. Nah, oke, kita lihat di bagian akar. Ini adalah bibit dari panjat utama atau batang pohon, dan kita lihat sulurnya. Nah, ini adalah sulur ya, sulur yang menempel di tanah, yang di video saya sebelumnya sudah saya bagikan ya caranya. Nah, salah satu keistimewaan dari batang atau bibit ya, bibit dari panjat utama atau batang pohon, itu sulur yang ada di tanah pun akan segera beranting. Nah, ini agar tidak terlalu gelap atau terlalu gelap ya nantinya di tajar yang satu. Nah, saya larikan di tanah dulu. Selain itu untuk memperbagus perakaran ya, memperkuat perakaran. Ini bisa kalian lihat akar-akarnya. Nah, sekalian kita bahas karakter daripada akar kemukus. Karakter daripada akar kemukus beda dengan lada, yaitu dia mengambang atau 60-70% mengambang di lapisan tanah atas atau topsoil. Nih, seperti ini. Karakternya dia terus mengambang. Nah, ini saya rambatkan ke tajar sebelahnya. Nih, tapi karena terlalu pendek, ini menjadi akar gantung. Maaf, ini menjadi sulur gantung.
Nah, jangan khawatir, sulur gantung pada kemukus beda dengan sulur gantung pada lada. Sulur gantung pada kemukus dia tetap memiliki produktivitas. Nah, selain itu, setelah batang utamanya atau tunas utamanya menggantung, dia akan segera memunculkan tunas panjat yang baru. Nah, seperti ini, dan dia akan merambat. Nah, ketika tunas panjat ini tidak mendapatkan rambatan, dia akan menggantung kembali. Ya, akan menggantung kembali dan tetap produktif. Atau dalam bahasa gampangnya tetap buah. Nah, kemudian di tunas berikutnya akan segera muncul, dan dia kalau tidak merambat, dia menggantung kembali seperti itu. Sebagai contoh, nah ini tunas panjat yang tidak mendapatkan rambatan, dia tetap menggelantung. Ya, ini sulur gantung, dia tetap produktif terus. Kalau kemukus seperti itu. Nah, di depan sana itu ada kemukus jantan yang saya sambung betina, ya seperti kalian lihat. Di sana sangat minim sinar matahari. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, oke, itu dia. Ini adalah bawahnya jantan, atasnya betina. Ini ada 3 titik penyambungan. Ya, 3 titik penyambungan. Dan ini sudah terbukti berbuah. Oke, ini adalah tajarnya pohon kopi. Pohon kopi yang mode lama atau mode jadul itu justru sangat bagus untuk tajar kemukus. Namun kekurangannya pohon kopi terbatas, kalah jauh. Proses tumbuhnya kalah jauh dengan kemukus. Di sebelahnya sudah disiapkan lamtoro. Dan ini pada tingkat semestinya atau perawatan semestinya, ini harus dipangkas di bagian sini. Pangkas bagian sini, terus diimbangi dengan pemangkasan tajar-tajar atau ranting-ranting tajar atau ranting atau dari pohon lain yang menghalangi sinar matahari. Tujuannya untuk memacu ketiak atau mata tunas yang berada di ketiak daun. Nah, seperti ini terkena sinar matahari. Jika ini terkena sinar matahari, kemudian di atasnya sudah dipangkas, maka ini akan segera bangun. Sebelum dipangkas, nah seperti ini, dibuangin dulu daunnya, kemudian dipangkas. Nah, pemangkasan seperti ini, dan pangkasannya bisa dibuat bibit kembali. Karena ini sudah berbuah, maka dijamin entres atau pangkasan yang kita tanam itu betina. Nah, itu dia keterangan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila video atau suara atau tutur kata saya yang kurang pas, karena itu adalah saya yang enggak mengenyang pendidikan tinggi, jadi kurang baik dalam bersikap ataupun berkata. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada lagi sebagai contoh. Nah, ini
Ini bibit dari batang pohon atau panjat utama juga. Ini sedang berbunga, ada yang berbuah sudah mulai tua. Ini tajarnya habis, posisi terlalu rimbun karena nggak kerawat. Ini usianya belum lama, sekitar 2 tahun 5 bulanan. Ini udah buah 2 kali. Nah ini ya, ini buktinya. Nah sebenarnya kemukus itu musuhnya cuma satu, yaitu busuk pangkal atau dalam bahasa Jawa sering disebut jamur upas. Kalau luka, pecah batang dan sebagainya, dia cukup tahan. Nah ini bekas tersayat mesin potong rumput. Nih busuk ya, busuk, dia nggak mati, malah justru mau mengeluarkan akar dia. Ini tinggal beberapa persen, dia tetap bertahan dan masih seger ya, masih seger ini. Nah ini adalah bukti bahwa kemukus tahan terhadap luka atau memar batang akibat terpukul kayu patah ya, kayu patah dan sebagainya. Itu dia, saya rasa cukup tahan. Yang paling tidak dia tahan adalah terkait dengan masalah jamur. Nah masalah jamur di sini di bawah sini ya, dikubur trichoderma, makin banyak makin bagus intinya. Namun di sini ada kendala lain selain itu. Kasusnya seperti busuk pangkal, yaitu misalkan 1 meter itu busuk hitam, yang ke atas mati, yang bawah kadang tunas kembali, kadang ikut mati. Nah di sana ada penampakan ular hijau. Ah itu dia ular hijau ya teman-teman, ular hijau, ular. Kita lempar kayu dulu. Wah, tuh ada ular. Musim hujan. Nah, oke kita lanjut. Mohon maaf ya, fokus ke ular, maaf. Nah ini ya sebagai bukti kuatnya kemukus terhadap luka atau sebagainya. Mungkin busuk tengah atau busuk tengah batang itu bisa disebabkan oleh gangguan serangga yang membawa cendawan jamur. Intinya jamurnya sama, tapi penyebabnya beda. Kalau yang di dalam tanah atau permukaan tanah ke bawah itu busuk pangkal, bahasa jamur pantogen. Kalau yang tengah itu mungkin jamur pantogen yang terbawa oleh kaki serangga. Analisa saya meniru di pertanian cabai, yaitu dengan metode pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman ya, dengan menggunakan kamper atau kapur barus, kamper baju. Itu dimasukkan dalam plastiknya di lubang-lubang, dikerukupin pakai botol aqua gelas, air mineral ya, air mineral yang gelas itu masukkan dalam, dibalik. Jadi serangga itu sebenarnya sangat nggak suka dengan aroma kapur barus ataupun dengan kamper. Nah dengan teknik itu ya saya tidak menjamin, tapi kalau di cabai misalkan 3 meter 1 itu lebih aman dari OPT atau organisme pengganggu tanaman ya, tentunya serangga dan sebagainya. Nah intinya mungkin ini ya, karena saya nggak tahu pasti, serangga itu yang kebetulan membawa virus patogen jamur dan sebagainya, dia sangat suka aroma kemukus ini.
Jadi bila mana aromanya diganti dengan kamper, mungkin dia nggak mendekat. Mungkin seperti itu. Oke, untuk kurang jelasnya silahkan tanya-tanya atau lainnya di kolom komentar. Di kolom komentar insya Allah saya respon. Bagi teman-teman yang mau lihat langsung atau belajar bareng, silahkan datang ke Desa Watudhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, sekian dulu video pendek dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mensubscribe channel saya. Untuk kedepannya mungkin akan saya perbaiki, baik dari kualitas ucapan ataupun pengambilan gambar. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam petani Indonesia.